Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita balik lagi ya di channel Estimable. Hari ini saya akan coba nih spray gun elektrik dari Cupix. Tapi dia ini belum HPLP ya. Tapi bagaimana semprotannya, apakah bisa halus atau enggak, nanti akan kita tes ya. Sekarang langsung aja kita unboxing. Nah, sebelumnya saya jelasin dulu ya. Untuk tipenya ini CF-SG001. Sebelumnya saya bacain dulu ya spesifikasinya. Di sini tertera tetes 60 din per second ya. Dan nozzle-nya dia ada dua katanya. Apakah benar? 1,8 dan 2,6. Daya semprotnya 700 ml per menit. Kapasitas tangkinya 800 ml dan wattnya 400 watt. Listriknya biasa 220 sampai 240, 60 Hz. Oke, langsung aja kita buka. Nah, ini yang pertama ada alat untuk tes kekentalan catnya ya. Nih, dan ini ada nozzle-nya. Mungkin yang di dalam udah ada ya, nanti akan kita cek juga apakah benar ada dua. Kalau yang ini katanya nggak ada ukurannya sih. Nanti kita tes, kita bandingin. Langsung kita angkat. Oh, seperti ini ya. Jadi dia terpisah seperti ini. Oke, kita singkirkan dulu ya. Kita bahas apalagi yang ada di dalam boxnya. Di sini ada kartu garansi dari Cupix, 2 tahun servis garansi. Mantap ini ya, alamat servis centernya untuk Kota Medan. Lalu di sini ada biasa buku petunjuk manual dari Cupix yang nggak pernah dibaca. Kalau udah kebingungan baru lihat sini ya, biasalah orang Indonesia. Oke, ini ada ketentuan garansinya kan dan kartu garansi ya, ini sama. Untuk isinya itu aja, habis kosong ya. Nah, baik, langsung kita ke unitnya ya. Jadi dia terpisah seperti ini. Jadi teman-teman tinggal masukin aja gini ya. Tinggal tekan, ini ada lockingnya. Seperti ini. Langsung masuk. Oke, kita bahas dari build quality dulu. Nah, untuk bahannya ini memang plastik semua ya. Tapi ini cukup kokoh. Bisa kita lihat ya, untuk tangkinya ini memang plastik. Tapi ini dia sudah terbuat dari plastik HDPE, jadi dia anti lonyot ya, walaupun dia kena thinner, walaupun dia kena minyak, itu aman. Untuk penyedotnya juga terbuat dari plastik HDPE. Dan bagian nozzle-nya, nah kita cek ya kualitas dari nozzle-nya seperti apa. Dan jarumnya, oh ternyata dia masih plastik ya. Tuh, teman-teman bisa lihat masih plastik. Dan ukuran nozzle-nya juga ada 2 buah ya. Ini bisa kita ambil. Nah, seperti ini. Dia masih terbuat dari plastik jarumnya. Dan ada yang besar dan ada yang kecil. Bisa lihat ya, ini yang satu ukurannya, sebentar saya cek ada nggak ya. Oh, tadi di sini ada ya, di spesifikasi itu dia 1,8 dan 2,6. Berarti yang kecil ini 1,8 dan yang besar 2,6. Biasanya yang besar untuk cat minyak ya, untuk cat air. Kalau yang halus seperti ini untuk cat minyak. Oke ya, jadi walaupun dia dari plastik, saya rasa aman lah, karena dia ini memang speknya katanya bisa untuk cat minyak juga, walaupun dia masih dari plastik HDPE. Nah, sekarang kita akan coba wattnya ya. Tadi kan di situ tertera 400 watt. Saya rasa kalau ini ya pakai beban atau enggak ya sama aja ya. Tapi kita tes saja tanpa beban. Berapa wattnya? Kita tes.
180 watt ya. Kabar baik ini kalau teman-teman pakai kompresor, bisa wattnya lebih besar dari ini ya. Oke, sekarang kita akan coba noise-nya, suaranya ya. Suaranya berapa desibel? Saya rasa cukup halus, tapi kita tes aja ya. Kita pakai aplikasi yang namanya Soundmeter. Teman-teman banyak yang nanya ya aplikasinya, mana dia? Nah, ini dia. Kita tes ya, suaranya berapa desibel. Kita tes. ...76 desibel, sangat halus sekali ya, seperti suara hair dryer di tingkat terendah lah ya. Nah, untuk getarannya kita tes, perhatikan ya. Ini seperti nggak ada getaran loh, halus sekali. Terasa ya getarannya. Bisa kita cek. Ini kita letak di sini di atas tangki, kita tes, kita hidupkan plastik ini ya, plastik ADVE tadi, nozzle-nya. Nggak bergetar ya. Tuh, nggak jatuh ya. Nah, baik, jadi akan saya jelaskan ya fitur-fiturnya, sekalian saya praktekkan, akan saya jelaskan di bidang apa ini, gipsum. Jadi fitur-fiturnya ya akan saya jelaskan sebelumnya. Di sini kalau teman-teman mau keluarin catnya itu banyak atau sedikit, itu di sini ada di triggernya ya, plus atau minus, ini tinggal putar aja. Jadi nanti dia akan sesuai tekanannya, mau seberapa bisa di situ ya. Lalu untuk mengganti filter udara itu bisa dibuka dari belakang. Nah, ini bisa diganti atau dicuci seperti ini ya, gampang. Lalu untuk buka, memisahkan antara nozzle dengan bodinya, itu tinggal pencet ini aja, ini terbuka ya. Jadi nanti waktu kita nyuci, mesinnya nggak takut kena air ya, gampang ya. Jadi tinggal kita pencet lagi, tinggal kita masukin lagi, plug. Nah, di sini ya untuk buka nozzle-nya seperti ini, tinggal buka aja, itu bisa lepas sendiri. Lalu untuk tabungnya, ini bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini ada arah pipanya. Kalau teman-teman itu mau makainya ke arah bawah, itu buat ke depan gini. Jadi dia waktu kita kearahin ke bawah gini, dia akan mengisap habis ya ke tangkinya. Kalau kita mau ke arah atas gini, kita tinggal balikin aja ini pipanya ke arah bawah. Jadi dia supaya catnya itu nggak gantung ya, bisa habis sampai ke dasar. Oke, karena kita ngecatnya datar, ya terserah ya mau kemana aja. Kita pasang lagi. Nah, lalu fitur untuk area semprotnya. Nah, ini bisa vertikal, apa ya, maksudnya bisa melebar seperti ini. Nanti akan kita praktekkan juga, bisa bulat dan bisa ke arah apa ya, bisa vertikal, horizontal dan bulat ya. Jadi itu settingannya ada di sini. Nah, tinggal atur aja mau yang arah mana, sini, atau kalau ketat bisa dikendorin dulu. Nah, jadi langsung aja ya kita akan praktekkan. Nah, baik ya, langsung saja kita akan tes pakai cat. Ini saya pakai no drop ya. Jadi ini kita harus pakai takaran kekentalannya. Tadi katanya 60 din per menit ya. Artinya apa, kita itu untuk apa, kekentalan standarnya ya sekiranya 60 tetes per menit gitulah ya maksudnya ya. Jadi kita atur, kita tes kekentalannya dari sini. Nah, kalau yang no drop saya ini kayaknya memang udah udah terlalu encer, karena kemarin tuh udah sempat saya campur juga dengan air. Jadi ini tabungnya untuk clear, untuk melamin,
Untuk thinner itu aman ya, kita tes ya. Sudah dipastikan ini keenceran ya. Nah, oke, langsung saja kita tes. Nah, sekarang kita akan coba aplikasikan ya. Sekarang kita pakai yang horizontal dulu ya. Horizontal kita set, kita tes sekitar 30 cm jarak. Mantap ya, halus. Kita tes lagi yang lingkaran bulat, nozzle-nya kita tes. Lalu kita tes yang vertikal. Kita coba. Kita tes lagi yang lingkaran bulat. Oke, kita coba lagi yang horizon. Udah deh ya, supaya teman-teman bisa lihat perbedaannya yang mana horizon, vertikal, dan lingkaran. Nah, jadi kesimpulannya untuk alat ini kemarin saya cek harganya ini 550.000 gitulah ya. Jadi kalau 550.000 itu saya rasa udah sangat worth it. Karena apa? Kalau kita beli spray gun yang air yang pakai kompresor itu yang standarnya aja udah 350.000. Itu merek-merek Meiji yang palsu ya. Kalau yang di bawah itu saya rasa nggak rekomen lah, karena kualitasnya tahu lah ya. Jadi untuk yang mendapatkan hasil standar itu kita perlu air kompresor air spray gun itu yang 350.000. Sedangkan ini nambah 200.000 kita udah dapat mesin spray gun elektrik yang nggak perlu kompresor lagi, dan yang kualitasnya, nah ini yang saya mau bahas ya. Yang pertama, dia tuh irit listrik udah pasti ya. Lalu dia punya fitur yang namanya auto breaker. Kita buka dulu ya, kita buka tangkinya. Kenapa saya bilang punya fitur auto breaker? Karena dia itu bisa on kalau kita pencet triggernya, kalau kita pencet triggernya baru dia mesinnya nyala. Nah, seperti itu ya. Jadi ini fitur yang unik juga. Biasanya kalau yang lain itu dia nyala terus sebelum kita pencet trigger, dia nyala terus kalau kita on kan ya. Jadi dia nggak ada switch on off, hanya ada di trigger ini. Nah, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, kita itu dalam mencuci itu gampang karena kita tinggal buka seperti ini aja ya. Nah, seperti ini. Jadi kita membersihkan nozzle-nya, pipanya itu sangat gampang. Mesinnya bisa kita pisahin supaya nggak kena air atau nggak kena minyak ya. Jadi ini bisa kita lebih praktis. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, saya rasa hasilnya sudah bisa menyamai air spray gun, halus ya. Kayaknya ini untuk cat duku, cat mobil ini cocok sekali nih. Soalnya hasilnya halus, nggak ada bintik-bintik kasar gitu ya. Mantap. Coba nanti mau saya tes juga pakai cat minyak kapan-kapan ya, pakai nozzle yang kecil. Tapi itu aja saya rasa udah mantap lah. Nah, oke, jadi itu aja ya testingnya dari alat ini. Kalau untuk minusnya apa ya? Kalau secara fungsi sih saya belum menemukan minusnya. Suara halus, listriknya rendah ya. Mungkin secara build quality fisiknya ya, nozzle-nya itu masih dari plastik HDPE, tapi itu nggak masalah sih. Soalnya kalau lonyot, kalau memang mungkin lonyot bisa dibalikin ya. Mungkin bisa ya, karena garansinya kan 2 tahun ya.
Jadi saran aja sih untuk Cupix, ganti aja nozzle-nya yang besi, kan nggak perlu kos yang terlalu banyak ya, soalnya jarum nozzle-nya aja yang diganti. Tapi itu aja, saya rasa udah cukup mantap sih ya, mungkin bisa jadi masukan untuk Cupix-nya. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.